Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ujang Abdul Basir, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Kali ini saya akan mempraktekkan layanan bimbingan kelompok dengan tema kesadaran beribadah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Wonderful, excellent, amazing, fantastic, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teman-teman kita semuanya. Baik teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali di hari yang sangat cerah ini dan sangat Allah pasti ridhoi kita semuanya. Amin. Teman-teman semuanya, kali ini kegiatan bimbingan konseling akan kita laksanakan dengan model layanan bimbingan kelompok. Nah, jadi di dalam bimbingan konseling itu ada bimbingan kelompok juga. Contohnya ini seperti kita ini. Tapi untuk memulai kegiatan itu, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga kita semua, terutama kegiatan di pagi hari ini, senantiasa diridhoi oleh Allah dan juga kita semuanya mendapatkan berkah dari kegiatan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kira-kira ada yang berkenan untuk memimpin doa di pagi hari ini? Enak. Siapa namanya? Eli. Oh, Elin. Silahkan untuk Teteh Elin untuk memimpin doa di pagi hari ini. Ayah Naga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Baik teman-teman semuanya, kita sudah berdoa dan tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyepakati terlebih dahulu kira-kira kelompok ini mau dinamai kelompok apa. Terserah, silakan Bapak kasih kebebasan kepada teman-teman untuk menamai kelompok apa. Bapak silakan sambil kelompok apa itu kelompok Cimiut? Oke, kelompok Cimiut cantik dan oh cantik, lucu dan imut. Oke, terserah Bapak, yang penting pokoknya itu disepakati oleh semuanya. Oke, kira-kira sepakat semuanya Cimiut? Oke, baik teman-teman semuanya, karena kita sudah menamai kelompok ini dengan kelompok Cimiut, nah kayaknya Bapak juga harus catat nih sebentar. Kelompok Cimiut ya. Kelompok Cimiut, oke. Berarti sekarang karena kita sudah menamai kelompok kita dengan kelompok Cimiut, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu sambil permainan kira-kira. Oke, siap nggak? Permainan mau apa kira-kira? Mau apa permainannya? Terserah Bapak, ada Bapak? Ya.
sambil perkenalan satu persatu. Nanti untuk orang yang selanjutnya perkenalan menyebutkan misalkan sesuatu yang disebutkan oleh orang yang telah berkenalan sebelumnya. Paham? Misalkan gini, contoh, nama saya Ujang Abdul Basir. Saya berasal dari Tasikmalaya. Saya berasal dari kelas 10-4 misalkan. Nah, nanti misalkan Bapak akan tanya, orang yang berkenalan selanjutnya akan ditanya siapa yang berasal dari Tasikmalaya. Kayak gitu. Paham? Nah, harus sesuai dengan orang yang berkenalan sebelumnya. Jadi harus diingat, melatih konsentrasi. Oke, biar kita juga akrab, biar kita juga tidak terlalu tegang, santai aja. Di sini bukan masalah apa-apa kok ya. Di sini kita hanya akan membahas sebuah topik, jadi jangan tegang-tegang. Paham ya? Kira-kira mau perkenalan dari yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Lebih baik. Oke, tadi katanya dari sebelah kiri, kenapa Bapak yang kiri? Tapi gimana ini? Sepakat kalau dari kanan? Oke, baik, silahkan perkenalan santai aja dulu ya. Perkenalannya dengan santai, tenang. Sebutkan nama lengkap, terus nama panggilan. Ini bisa ditulis. Nama lengkap, nama panggilan, kelas berapa, dan juga alamat asalnya dari mana. Cukup 4. Nama lengkap, terus juga nama panggilan, dari kelas apa, dan juga asal dari mana. Oh, tapi satu lagi mungkin Bapak kepengen tahu harapan dari kegiatan ini. Nah, jadi ada 5 nih. Ada 5. Harapannya mau apa? Misalkan saya ingin lebih akrab dengan teman, atau misalkan saya ingin lebih paham terhadap topik yang akan kita bahas. Terserah itu mah. Harapannya apa yang ada di benak teman-teman semua. Paham sampai di sini? Paham. Ada yang menanyakan? Tidak. Oke, kalau seperti itu silakan Bapak kasih waktu untuk berkenalan. Kira-kira Bapak dulu apa teman-teman dulu? Oke, baik kalau gitu Bapak awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ujang Abdul Basir. Bapak adalah guru bimbingan konseling. Sudah tahu ya? Guru bimbingan konseling dan asal dari Tasikmalaya, masih Jawa Barat. Masih dari Jawa Barat. Terus keinginan Bapak hari ini dari kegiatan kelompok ini, bimbingan kelompok ini, Bapak berharap terciptanya keakraban dan juga kesolidan dari teman-teman yang ada di kelompok ini, serta memiliki pandangan baru terhadap topik yang akan kita bahas. Oke, cukup? Bapak dari mana? Tasikmalaya. Silakan untuk teteh yang selanjutnya. Boleh kita sambil berdiri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Khairania, biasa dipanggil Uli. Saya berasal dari kelas 10-4. Asal saya dari Bengkulu, Sumatera. Oke, asal dari Bengkulu, Sumatera. Diingat, asal dari Bengkulu, Sumatera. Panggilannya Uli. Harapannya tadi bro? Bisa tambah dekat, terus bisa mudah memahami materi. Oke, bisa tambah dekat dan bisa mudah memahami materi. Oke, terima kasih. Oke, silakan untuk yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Nindya, biasa dipanggil Najla. Berasal dari kelas 10-4. Alamatnya dari Kuningan Dharma. Kuningan Dharma. Harapannya? Harapannya bisa belajar ngambil hikmah dari topik hari ini. Ngambil hikmah dari topik hari ini. Bisa disebutkan tadi harapan dari Uli apa? Ayo. Bisa lebih akrab. Bisa lebih akrab. Tadi Uli berasal dari mana? Berasal dari Bengkulu. Oke. Kelasnya? 10-4. Kelas 4. Benar apa enggak? Benar. Oke. Oke dong.
asal kota dari Sumedang. Harapannya? Harapan dari pembelajaran ini saya bisa memiliki wawasan baru tentang topik yang dibahas serta memiliki kesadaran diri untuk mengenai topik tersebut. Oke, wawasan baru dan juga kesadaran diri. Coba sebutkan yang dari Dharma tadi siapa? Najla, Amin. Iya. Oke, tadi harapannya apa? Memiliki hikmah dari topik ini. Memiliki hikmah dari topik ini. Oke, sangat bagus ya. Nah, oke, semakin jauh, semakin jauh semakin banyak adik-adik, semakin jauh semakin banyak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazelia Gayatri, biasa dipanggil Ajat. Asal dari kelas 10 Asal dari kelas 10-4. Harapannya? Ayo harapannya. Harapannya bisa menjalin dengan teman-teman lebih dekat dan lebih akrab. Oke, bisa menjalin dengan teman-teman lebih dekat dan lebih akrab. Kayaknya tadi ada yang sama deh. Siapa harapannya yang seperti itu? Uli dari mana? Uli dari Bengkulu, Sumatera. Uli dari Bengkulu, Sumatera. Yang dari Sumedang dari siapa? Agnia. Yakin? Ya. Oke, yakin deh? Bener? Oke, dokter kenal. Oke. Yang selanjutnya semakin lama semakin panjang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Bedungkus, biasa dipanggil Usma. Asal kelas dari 10-4. Asal kotanya dari Tegal. Asal kota dari Tegal. Oke, ingat asal kota dari Tegal. Panggilannya tadi? Usma. Uzma. Harapannya Teteh Uzma? Harapannya kegiatan hari ini tuh pengen nambah ilmu baru tentang topik yang akan kita bahas supaya bisa lebih dekat sama teman-temannya. Lebih dekat sama teman-temannya. Oke, sekarang sebutkan yang dari Sumedang siapa? Agnia. Hah? Agni. Nama lengkapnya? Agnia. Agni Hania. Oke, hati-hati. Siapa yang dari? Yang dari? Yang dari tadi. Cukuplah. Cukup seperti itu. Oke, bukan? Oke. Silakan selanjutnya. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Frida, panggilannya Nesya. Terus kelasnya itu kelas 4. Asal kotanya itu dari Kuningan, Cidahu. Harapannya Kuningan Cidahu. Harapan saya dari kegiatan kali ini, saya harap saya mendapatkan ilmu yang baik, mendapatkan pelajaran yang baru, terus teman-teman yang baik. Oke, tepuk tangan dong. Oke, belum duduk dulu. Oke, jangan duduk dulu. Silakan sekarang sebutkan yang dari Kuningan siapa saja. Najla, India, Angelia Gayatri. Najla dari mana tempatnya? Dharma. Dari Dharma. Kalau Ajel Dari Sadar. dari mana? Dari Cigugur, Bapak. Dari Cibubur. Lebih fokus lagi, hati-hati. Oke, tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Oke. Silakan selanjutnya. Tambah panjang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Amalia Budha, bisa dipanggil Naila. Saya dari kelas 10-4. Saya berasal dari Jakarta. Harapannya? Harapan saya dari pembelajaran hari ini, semoga bisa menambah kekompakan antar kelompok, menambah ilmu baru, dan menambah wawasan ilmu yang lainnya. Oke, saya tepuk tangan. Jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu. Sekarang sebutkan yang berasal dari Kuningan. Yang pertama, Najla India. Najla dia dari mana tempatnya? Dari Dharma. Dari Dharma. Yang kedua, Azelia Gayatri. Ajelia dari mana? Dari Cigugur. Dari Cigugur. Bener ya? Oke, yang terakhir, Nesya Frida. Desa dari mana? Dari Cidahu. Dari Cidahu. Bener kan? Benar. Oke, tepuk tangan. Oke, makin fokus, makin fokus. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dehira Bita, biasa dipanggil Bita. Dari kelas 10-4, asal kotanya dari Bekasi. Dari Bekasi. Harapannya? Harapan dari kegiatan hari ini itu biar bisa berdiskusi dengan akrab sama teman-teman, terus juga
bisa berdiskusi dengan akrab dan juga bisa memahami materi di hari ini. Oke, sekarang ingin menyebutkan teman siapa yang berasal dari mana. Saya pengen menyebutkan siapa gitu. Ayo terserah. Hani Hania dari Sumedang. Hani Hania dari Sumedang. Terus. Najla Hania dari Kuningan Dharma. Oke, Najla dari Kuningan Dharma. Ulya dari Bengkulu. Bengkulu. Panggilannya Ulya siapa? Uli. Bener gak? Benar. Oke, terus. Uzma dari Tegal. Uzma dari Tegal. Terus. Adania dari Cirebon. Hah? Oh iya, Adania dari Cirebon. Maaf, kamu jangan malah jadi kapal. Terus yang selanjutnya. Naila dari Cidahu. Oke, Naisha dari Cidahu. Naila dari Jakarta. Naila dari Jakarta. Wah, ini udah bisa semuanya. Silakan terima kasih semuanya. Yang terakhir silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Firkin. Saya biasa dipanggil Elin. Elin apa Hafsah? Oh, Elin. Oke. Dari mana tuh Teh Elin? Dari Tegal. Dari Tegal. Tadi ada yang dari Tegal. Siapa kira-kira yang dari Tegal? Siapa? Apa dalam dulu satu sekolah? Iya. Oh, satu sekolah. Datang ke sini juga satu sekolah. Iya. Alhamdulillah, semoga berkah ya. Yang terakhir harapannya apa? Harapannya bisa mempererat Islamnya dan hati kita. Masya Allah, kelihatan anak muda banget. Sama dapat menambah wawasan baru yang lebih luas dan lebih dalam tentang materi ini. Oke, tepuk tangan sama kita semuanya. Silakan dulu, karena tadi sudah menyebutkan. Baik teman-teman semuanya, karena tadi kita sudah memperkenalkan diri satu persatu. Bapak sekarang, tadi juga kan tadi kita sudah sambil bermain. Insya Allah sudah pada kenal semuanya. Sekarang Bapak ingin menjelaskan terkait tujuan dari bimbingan kelompok ini. Nah, kenapa kok tiba-tiba harus ada bimbingan kelompok? Nah, Bapak ingin menjelaskan kepada teman-teman. Nanti itu ada sebuah topik yang teman-teman harus diskusikan dengan teman yang lain. Harapannya Bapak kepengen teman-teman itu mengerti tentang konsep dan mampu menganalisis itu melihat-lihat, memikirkan sebab akibatnya, strateginya seperti itu terhadap topik yang akan kita diskusikan nanti. Dan nanti modelnya itu dengan diskusi-diskusi. Nah, itu yang Bapak tujuan dari bimbingan kelompok kali ini. Kira-kira dapat dimengerti? Oke, sudah mengerti ya? Oke. Terus yang selanjutnya, Bapak kepengen teman-teman ini membentuk sebuah kelompok kecil. Nah, tadi kan sudah dinamai kelompoknya apa? Tadi? Cimiut. Nah, tadi kan kelompok besar. Sekarang Bapak ingin memberikan kepada teman-teman untuk membentuk sebuah kelompok kecil. Kira-kira dibuat berapa kelompok ya? Ya. 3. Karena ada berapa sekarang? Ada berapa orang? Oh ya, 9. Nanti kita buat 3 kelompok saja. Terserah kelompoknya mau dibuat seperti apa, mau pakai apa ya? Kocokan, apa kocokan atau apa namanya ya? Undian, ataupun juga mungkin menyebutkan angka 1, 2, 3 misalkan, terus nanti digabung lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3, nanti digabung angka 1 dengan angka 1, angka 2 dengan angka 2, angka 3 dengan angka 3. Atau terserah, Bapak serahkan semuanya kepada teman-teman mau dibuat seperti apa kelompoknya. Silakan berdiskusi, silakan. Oh gitu, berderet berarti ya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, berarti Bapak sekarang ingin mengetahui ini kelompok apa namanya? Tadi apa? Cimiut apa? Cimiut misalkan Cimiut kelompok 1, Cimiut kelompok 2, Cimiut kelompok 3, terserah. Terserah teman-teman. Gimana? Oke, boleh. Berarti yang satu yang mana? Ini. Oke, kelompok Cimiut 1 ini, kelompok Cimiut 2 ini, dan kelompok Cimiut 3 ini. Oke, kalau seperti itu, silahkan Bapak persilahkan kepada teman-teman untuk menunjuk siapa ketua kelompoknya dan juga siapa sekretarisnya, siapa juga anggotanya. Silahkan dicatat terlebih dahulu. Silakan. Bapak kasih waktu dulu. Silakan.
silakan Cimio 3 siapa ketua kelompoknya? Oke. Silakan Bapak kasih waktu dulu. Jangan rebutan. Pak. Ya? Gimana? Kulisnya boleh geser ke sini ya? Oh boleh silakan. Mau minta? Kamu geser? Boleh silakan. Biar kelihatan kelompoknya ya. Boleh silakan. Sudah jangan rebutan. Silakan ketua kelompoknya siapa dan juga sekretarisnya siapa dan juga anggotanya siapa. Sudah semuanya? Sudah. Oke, silakan. Sudah? Oke, Bapak akan menjelaskan peraturan di dalam diskusi nanti. Yang pertama, Bapak ingin menjelaskan bahwa di dalam diskusi nanti peraturannya yang pertama, tadi Bapak sudah jelaskan, silahkan membuat kelompok kecil terlebih dahulu agar nanti bisa saling mendiskusikan permasalahan yang berhubungan dengan topik yang akan kita bahas nanti. Nah, tadi sudah ya, tadi sudah membuat kelompok-kelompok kecil. Yang kedua, silahkan tentukan ketua kelompoknya, sekretarisnya dan juga anggotanya. Sudah? Sudah. Nah, dan yang ketiga, setiap kelompok nanti diberi waktu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jadi nanti bisa maju ke depan semuanya untuk mempresentasikan hasil diskusi dan bisa saling mengomentari pendapat kelompok lain. Selain mengomentari juga bisa memberikan masukan. Ingat, di sini Bapak bukan untuk mengajak debat saling bermusuhan, bukan. Tetapi kita akan memecahkan sebuah topik permasalahan biar menjadi sesuatu yang berharga buat diri kita. Gitu ya. Nanti seperti itu. Terus yang selanjutnya, dilarang saling mengejek dan mencela. Harus mengindahkan asas musyawarah mufakat. Oke, paham sampai di sini? Jadi tidak ada saling ejek mengejek, tidak ada saling cela mencela, harus tetap mengindahkan asas musyawarah mufakat. Paham sampai di sini? Oke. Untuk topik diskusinya, Bapak akan memperlihatkan sebuah tayangan video. Nanti teman-teman silahkan simak terkait video itu. Nah, dan ini nanti ada lembar kerja kelompok yang harus didiskusikan terkait dengan video yang nanti. Satu kelompok satu aja cukup. Nah, satu kelompok satu aja cukup. Oke ya. Ada yang ditanyakan kira-kira? Cukup? Oke. Silahkan kita akan menayangkan video sejenak. Silahkan lihat secara seksama videonya. Kasus apa ini sebenarnya? Oke. Siap ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Binaul Ummah, pada era modernisasi saat ini, kecanggihan teknologi memudahkan kita untuk mengakses berbagai kajian agama Islam dari berbagai sumber. Namun, banyaknya informasi tentang kajian agama Islam belum sepenuhnya memberikan kesadaran agama pada setiap umat Islam. Saat ini masih ditemukan beberapa orang yang masih memiliki kesadaran beragama yang rendah. Ironisnya, dari kesadaran agama rendah itu sampai ada yang melecehkan pada rutinitas ibadah umat Islam. Sebagaimana cuplikan beberapa video berikut ini.
banyak temukan sekarang ini orang-orang yang tidak sadar, kurang kesadaran ibadahnya, sampai tadi melecehkan Nabi, sholat dijadikan guyonan, dan juga Al-Quran diinjak-injak. Nah, kira-kira sesuai dengan lembar kerja kelompok yang Bapak tadi sudah sebarkan, silahkan diskusikan bersama teman-temannya. Bapak kasih waktu 5 menit saja untuk mendiskusikan dengan teman-temannya. Silahkan, Bapak kasih waktu. Tenang aja, masih ada waktu 4 menit lagi. Boleh, silahkan. Silahkan. Gimana? Bisa? Oke. Sepi ya, tidak ada instrumen-instrumennya ya. Silakan diskusikan. Masih ada waktu sedikit lagi. Oke, waktunya habis. Oh, ayo waktunya tinggal sedikit lagi, karena nanti habis ini kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Cukup ya? Cukup? Oke, cukup. Waktunya udah habis. Waktunya habis. Oke. Kira-kira yang mau maju duluan dari kelompok Cimiwut berapa? 3. Oke, tekan dong. Kelompok Cimiwut 3 yang mau mempresentasikan lebih dahulu, silakan. Bisa memakai mic-nya ya untuk biar lebih jelas. Oke, silakan. Bisa di depan apa? Di depan aja mungkin. Di depan di sini. Boleh di depan sini. Kalau di depan ini semuanya biar kelihatan. Nah, kayak gitu. Silakan. Agak geser ke sini nggak apa-apa. Silakan. Yang teman-teman yang lainnya bisa menyimak dan juga menanggapi. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cimiwut 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kesadaran beribadah. Jadi, makna kesadaran beribadah itu kesadaran kita dalam beribadah. Contohnya itu selalu merasa diawasi oleh Allah, taat kepada aturan Allah sepenuh hati, dan mendekatkan diri kepada Allah. Terus juga ada faktor-faktornya yang mempengaruhi kesadaran beribadah. Yang pertama itu usia, yang kedua lingkungan belajar, yang ketiga tempat bermain, yang keempat lingkungan keluarga, dan yang kelima itu kegiatan keagamaan. Nah, terus strategi untuk menanamkan kesadaran itu adanya pembiasaan, keteladanan, pembuatan aturan, motivasi dan hukuman, pemberi nasihat, dan lingkungan religius. Ada tanggapan kira-kira dari kelompok yang selanjutnya? Kira-kira setuju juga atau perlu ada koreksian? Atau perlu dijelaskan? Boleh, silakan. Kenapa harus ada peraturan? Kenapa harus ada peraturan yang ketat katanya? Dari kelompok berapa? Cimiwut 2. Jadi tuh kalau misalnya kita tuh ada peraturan, kita tuh kalau misalnya ada peraturan pasti ada sanksi juga kan di situ. Nah, biar kita tuh lebih disiplin, biar kita tuh lebih taat pada peraturan itu, lebih teratur gitu. Kita mengikuti aturan itu gitu. Ada lagi? Dari kelompok ini ada lagi kira-kira? Coba. Setuju kan? Apa sudah cukup? Cukup? Oke, tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Jadi tadi sudah dijelaskan makna sedang beribadah, faktor yang mempengaruhi, dan juga strategi untuk menumbuhkannya. Silakan bisa bersiap lagi ke tempat duduk yang sudah disediakan. Sekian dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Yang selanjutnya kelompok siapa? 2 Bapak. Kira-kira siapa dulu nih? 1.
menyimak dan memberikan masukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cemilan 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kesadaran beribadah. Makna kesadaran beribadah adalah suatu wujud kesadaran dari diri kita sendiri untuk mengagungkan Tuhan dengan cara yang khusyuk dalam beribadah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran beribadah yaitu usia, lingkungan, pengetahuan, pergaulan, penyalahgunaan teknologi. Buat strateginya, strategi untuk menanamkan kesadaran beribadah. Yang pertama, melakukan hal positif dalam hal beribadah. Yang kedua, adanya contoh teladan yang kita tiru. Yang ketiga, menambah wawasan tentang pengetahuan agama. Yang keempat, mensyukuri nikmat yang kita dapat dari kehidupan. Oke, kira-kira di kelompok lain ada tanggapan? Makna dari mensyukuri nikmat itu apa? Oke, makna dari mensyukuri nikmat itu tadi dalam kategori yang mana? Strategi. Oh, strategi. Ada strategi. Kira-kira seperti apa? Silakan. Dari mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat itu kayak gimana? Jadi kita tuh kan kalau misalnya di kehidupan sehari-hari itu kadang kurang bersyukur. Nih contohnya misalnya kayak gini. Kita tuh misalnya sekolah pelajaran itu yang misalnya kita gak suka itu kayak tiba-tiba kenapa sih harus sekolah? Ini harus sholat berjamaah? Iya, sampai sholat berjamaah. Padahal kita di tuh luar sana tuh banyak yang pengen sekolah, pengen bareng-bareng beribadah, ngaji gitu, bareng-bareng. Tapi ada satu kendala yang buat mereka nggak bisa bareng-bareng gitu. Bisa dari kerjaan, ekonomi. Ada lagi yang kita tanyakan? Oke, silakan dari kelompok Cimiu 3, silakan. Hal positif untuk menumbuhkan kesadaran beribadah. Oke, hal positifnya seperti apa kira-kira? Ngajak teman-teman rajin sholat ke masjid, jemaah, ikut amal surat, kayak terus tuh tapi jangan bolos, jangan bolos. Jadi lebih ke kayak mengajak satu sama lain gitu sama. Oke, gitu ya kira-kira. Ada lagi kira-kira? Cukup? Oke, itu kan untuk kelompok Cimiu 1. Oke, Bapak silakan untuk duduk kembali. Bisa disimpan di belakang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sekali lagi. Oke. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok Cimiu 2. Oke, silakan. Dan teman-teman bisa saling mengomentari terhadap kelompok ini. Silakan. Jangan kayak gitu. Namanya juga diskusi, harus saling mengomentari kalau misalkan ada yang kurang pas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cimiu 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan tentang kesadaran ibadah. Jadi, hasil diskusi kami, makna kesadaran ibadah itu adalah bentuk yang tertuang dalam individu. Itu kayak melaksanakan ibadah dengan sepenuh hati, taat kepada aturan Allah, semangat dalam beribadah. Terus, yang kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran beribadah. Yang pertama itu ada kurangnya ilmu pengetahuan, lingkungan yang kurang baik, faktor teman yang tidak mengingatkan ibadah, minimnya kegiatan agama, tidak ada figur yang mengajar tentang agama. Terus yang terakhir itu ada strategi yang untuk menanamkan kesadaran beribadah. Yang pertama, sadar tentang teladan. Cari teman yang mengingatkan ibadah, mematuhi peraturan, pembiasaan, dukungan, motivasi, dan nasihat. Oke, silakan dari kelompok lain. Ada tanggapan? Oke, silakan dari kelompok Cimiu 1. Cara kamu membiasakan suatu kebiasaan itu kayak gimana sih? Silakan. Jawab ya. Ya. Jadi itu kan kalau misalnya kita belum terbiasa pasti bakal susah. Kan apalagi kan sholat subuh. Sholat Pasti subuh. tuh banyak banget yang telat, banyak banget yang ini. Kalau pembiasaan itu kayak kita tuh harus apa ya? Lebih cepat tidur. Iya kayak lebih cepat tidurnya, terus kayak apa ya? Membiasakan diri kita dari kecil dengan sering sholat subuh kayak gitu. Karena membiasakan diri itu gak mudah loh, gak langsung bisa gitu. Jadi kita harus terus-terusan dilakoni terus gitu. Karena membiasakan itu nggak cuma sekali doang langsung wah
Nah, cara mencari teman yang bisa memberi teladan gimana? Ayo. Jadi caranya itu jangan temenan sama Edwin. Jangan temenan. Sama Edwin. Gak boleh kayak gitu. Oke, itu cara gimana? Nah, jadi itu cara kita mencari teman yang baik itu kita lihat dari kebiasaan dia. Nih, jadi kebiasaan dia sering mengaji, dia sering sholat, kita lihat gimana kebiasaan dia. Terus gimana sikap dia terhadap sesama manusia yang lain, kayak gimana gimana dia memperlakukan seseorang, memperlakukan hewan, semuanya. Nah, kita lihat dari segi dari sikap dia, berlaku sama kebiasaan dia. Karena orang yang pantas kita jadikan teman, sahabat, itu tuh orang yang bisa merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Oke, tepuk tangan. Kira-kira sudah puas? Sudah puas kalian? Udah Pak. Oke, sudah puas. Alhamdulillah. Silakan ditutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa duduk kembali. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah melakukan diskusi. Nah, teman-teman, Bapak tadi terlupa sebenarnya kita itu sampai untuk layanan bimbingan kelompok ini sampai jam 8.21. Jadi sekarang masih ada waktu sekitar 6 menit lagi. 5 menit lagi lah, 5 menit lagi terkait dengan layanan bimbingan kelompok ini. Tadi kira-kira sudah ada gambaran terkait makna ibadah? Sudah ada bayangan juga? Oke, alhamdulillah. Kalau seperti itu, Bapak akan memberikan balikan kepada teman-teman, kepada anggota kelompok ini terkait dengan hasil presentasi. Bapak mengapresiasi terhadap hasil dari diskusi teman-teman semuanya. Karena kritisnya, nalarnya, sarannya itu juga sangat bagus menurut Bapak. Teman-teman, Bapak akan sekilas mungkin memperlihatkan kepada teman-teman bahwa Bapak juga ini sebenarnya memiliki terkait dengan topik yang tadi Bapak ini kan, Bapak itu terkait dengan topik yang tadi kita diskusikan. Jadi yang pertama, ini mungkin dari Bapak sendiri, kesadaran beribadah itu merupakan bentuk perilaku yang tertuang dalam diri individu seperti senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi selalu dirinya itu merasa dekat dengan Allah, apapun masalahnya, selalu taat terhadap perintah-perintah Allah. Itu makna kesadaran beribadah. Terus yang selanjutnya ada juga terkait dengan faktor yang mempengaruhi kesadaran beribadah. Nah, di sini ada usia. Ada yang menyebutkannya? Wah, ini pintar. Ada usia, lingkungan belajar, tempat bermain, lingkungan keluarga, dan juga kegiatan keagamaan. Ini juga sama mempengaruhi bagaimana kesadaran beribadah. Nah, strateginya, kalau dari Bapak ini mungkin bisa dicocokkan. Tadi juga ada yang menyebutkan, banyak sekali yang menyebutkan. Ada pembiasaan, bagus. Ada keteladanan, ada pembuatan aturan, ada motivasi atau hukuman, ada juga pemberian nasihat, dan juga lingkungan religius. Tadi kayaknya belum ada yang memberikan nasihat. Nah, ini nasihat juga penting untuk melakukan kesadaran beribadah. Oh, udah ada. Oh iya, mohon maaf tadi. Oh iya, udah ada ya. Maaf, berarti kita lengkap semua ini. Dari pemberian nasihat juga sudah dimasukkan dan sudah dijadikan bahan diskusi. Baik teman-teman. Nah, kira-kira Bapak ingin melakukan evaluasi terkait dengan kegiatan ini. Bapak ada lembar kerja yang harus diselesaikan oleh teman-teman. Waktunya cukup 2 menit aja. Iya, 2 menit. Jadi ini akan membahas, menjawab terkait dengan topik-topik yang kita tadi bahas. Silakan, ini masing-masing orang ya, bukan masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan, jangan meminta jawaban kepada teman yang lainnya. Oke, 2 menit aja. 2 menit aja. Oke? Kasih nama boleh, silakan. Langsung saja. Silahkan 2 menit saja.
Oke, silahkan kerjakan. Mudah, tadi udah dibahas. Ayo. 1 menit lagi. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Silahkan. Waktunya habis. Oke, waktunya habis. Silakan dikumpulkan ke Bapak. Silakan dikumpulkan ke Bapak. Oke, sudah ya. Bapak akan ambil. Oke, ini adalah lembar evaluasi terkait. Oh, gak Bapak. Iya, sudah ya. Oke, iya. Oke, sudah. Oke, sudah. Waktunya sudah habis. Oke. Gak Bapak, iya. Silakan. Sudah? Oke. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, Bapak ingin mengetahui setelah kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, kira-kira bagaimana tanggapan dari teman-teman? Silakan 1 orang atau 2 orang aja memberikan. Oke, Naisha, silakan tanggapannya bagaimana? Tanggapan saya itu dari kegiatan kali ini tuh bikin kita tuh lebih jadi akrab gitu loh. Oke. Terus tuh bikin kita tuh jadi lebih jadi nambah wawasan, ilmunya bertambah. Itu jadi tahu gimana solusinya, mengatasi teman yang kayak gini. Siap. Terkait topik tadi kira-kira sudah kebayang? Sudah kebayang strateginya? Sudah. Oke, saya satu orang lagi. Ada lagi? Seorang. Uli mau mengajukan? Oke, Najla gimana? Dari kegiatan itu hari ini tuh bisa lebih akrab, bisa lebih mengenal lebih dekat, terus juga materinya bisa membantu berpikir kritis. Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah. Berarti teman-teman sudah memberikan balikan dan juga respon dari kegiatan hari ini. Bapak juga berharap dari kegiatan hari ini tuh bisa memberikan hikmah dan juga barokah terutamanya. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah hadir di sini, yang sudah mau bergabung dalam kelompok ini. Karena waktunya ini sudah mau habis, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih banyak, dan semoga ini kita semua dapat mengambil hikmahnya dari kegiatan di pagi hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis secara bersama-sama, dengan harapan semoga Allah meridhoi terhadap apa yang telah kita kerjakan di pagi hari ini. Kita baca doa bersama-sama. Subhanallah.